Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi di hari ini. Walaupun kita belum dapat berkumpul bersama-sama dalam gereja untuk beribadah bersama, namun kita bersyukur Tuhan menolong kita sehingga kita bisa berjumpa lewat ibadah online pada pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, untuk kehidupan dan keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Engkau menolong kami, Engkau yang kami puji dan kami sembah. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami dalam pembacaan dan perenungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terpilih dari Yeskiel pasal 34 ayat 23 sampai 31. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya.
mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka. Dan mereka, kaum Israel, adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, renungan pagi ini saya berikan judul Diam dengan Aman Tentram. Saya mulai dengan bertanya, apakah hari ini Bapak Ibu dalam keadaan aman? Apakah kita merasa tentram? Ya, mungkin beberapa keluarga akan mengatakan, ya kami aman, kami tenang, kami merasa damai, kami bisa berkumpul bersama anak-anak, kami punya lebih banyak waktu bersama, kami bisa melakukan hal bersama-sama, kami bisa beribadah bersama, kami cukup. Namun mungkin ada beberapa keluarga yang mengatakan, kami tidak dalam keadaan aman, kami takut, kami khawatir, anak-anak stres, kami juga tertekan, pekerjaan kami tidak menentu, kami tidak tahu apakah besok kami masih bekerja atau tidak, ekonomi kami pas-pasan. Saudara kekasih Tuhan, situasi tidak aman dan tidak tentram yang saat ini, belakangan ini dialami oleh beberapa dari kita, itu juga dialami oleh umat Tuhan, bangsa Israel. Bacaan kita Yehezkiel 34 ayat 23-31 berisi tentang janji Tuhan. Kenapa janji ini diberikan? Karena ada situasi dari bangsa Israel sebelumnya, ketika kerajaan Babel menyerang kerajaan Yehuda, lalu mereka mengangkut sejumlah besar orang bersama dengan Nabi Yehezkiel, dibawa dan ditawan ke Babel. Lalu kemudian Raja Babel mengangkat Sedekia menjadi raja di kerajaan Yehuda. Tapi beberapa waktu kemudian Sedekia memberontak terhadap Raja Babel, dan itu mengakibatkan Raja Babel untuk kedua kalinya menyerang Yerusalem dan menghancurkan bait sucinya. Kerajaan Babel berkuasa atas Yehuda. Bait suci hancur. Tidak ada lagi raja dari keturunan Daud. Israel terbuang dari tanah airnya. Mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka dikuasai oleh bangsa lain, termasuk juga para pemimpinnya. Situasi bangsa Israel tidak aman. Mereka ada dalam ketakutan. Mereka khawatir. Mereka tidak tentram. Mereka tidak tenang dan tidak ada damai. Keadaan ini makin diperparah dengan perlakuan para pemimpin yang disebut gembala-gembala. Kalau dalam bacaan kita di pasal 34 ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang gembala-gembala Israel yang memperlakukan kawanan dombanya dengan tidak benar. Jadi pemimpin-pemimpin Israel atau disebut juga gembala-gembala, mereka harusnya, tugas gembala itu apa sih?
melindungi, menjaga, merawat, memelihara kawanan domba. Tapi yang terjadi dengan pemimpin-pemimpin Israel yang disebut sebagai gembala-gembala ini, mereka malah melakukan sebaliknya. Mereka menindas, mereka menguasai, mereka membiarkan, mereka tidak peduli pada keadaan umatnya. Jadi Israel ada dalam keadaan yang menderita. Mereka sudah menderita karena dibuang. Kenapa mereka dibuang? Karena mereka melawan, meninggalkan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Dan mereka memberi diri untuk menyembah Allah yang lain. Dan karena itu mereka mengalami hukuman, terbuang dari tanah airnya. Dalam keadaan terbuang, mereka masih lagi ditindas oleh para pemimpinnya, gembala-gembala mereka. Dalam situasi yang tidak aman dan damai inilah, Tuhan dalam belas kasihannya, sekalipun umatnya sudah berbuat dosa, meninggalkan Dia, namun Tuhan datang menunjukkan belas kasihan kepada umatnya. Melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan memberikan janji pemulihan. Janji itu yang saya rangkum dalam sebuah kalimat sebagai judul renungan kita. Diam dengan aman, tentram. Saudara kekasih Tuhan, ketika Yehezkiel menyampaikan janji ini, bahwa umat Tuhan akan diam dengan aman tentram, akan hidup dengan aman tentram, apakah langsung situasi umat saat itu menjadi berubah? Tentu saja tidak. Mereka masih tetap ada sebagai tawanan, mereka masih menjadi orang-orang yang ada di dalam pembuangan. Tapi mereka punya satu harapan. Janji Tuhan adalah harapan mereka. Harapan akan masa depan yang lebih baik. Dan yang luar biasa, Tuhan tidak hanya menjanjikan bahwa mereka akan mendapatkan hidup yang aman tentram, tetapi Tuhan juga menjanjikan bahwa Dia akan menjadi gembala mereka. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dengan umatnya. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan kawanan dombanya. Bagi domba-domba, kebutuhan yang penting adalah tempat tinggal yang tenang, tidak ada binatang buas yang mengancam, ada rumput hijau yang menjadi makanannya, tidak ada pencuri yang mencuri. Dan Tuhan berjanji, Dia akan memberikan semuanya itu. Itulah yang kita baca dari ayat 23 sampai 31. Tuhan akan menjadi gembala Israel. Ia akan menjadi pemimpin dan raja mereka. Dan janji Tuhan ini tergenapi dalam diri Mesias yang berasal dari keturunan Raja Daud. Jadi ketika mereka dibuang, lalu dikuasai oleh kerajaan Babel, tidak ada lagi raja dari keturunan Daud. Tapi Tuhan datang dan memberikan janji bahwa Dia akan menjadi pemimpin, menjadi gembala mereka, dan akan ada raja dari keturunan Daud. Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan membebaskan umatnya dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Dengan demikian, bangsa Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya akan melihat dan mengakui bahwa tidak ada Allah lain selain Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau saat ini kita ada dalam perasaan tidak aman, kita merasa tidak tenang dan tidak damai, atau ada hal-hal yang kita merasakan sebagai pergumulan kita, maka biarkan firman Tuhan ini menjadi pegangan kita.
kita pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan yang penuh belas kasihan, Dia akan membuat hidup kita aman dan tentram. Bahkan Dia tidak hanya memberikan apa yang kita butuhkan, tapi Dia berjanji, Dia akan terus menjadi Allah kita. Dia menjadi gembala kita. Ini harapan kita. Pegang teguh harapan ini. Dan biarlah harapan ini akan membuat kita terus dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena Tuhan gembala kita. Saya teringat satu lagu dan saya ajak untuk sama-sama kita menyanyi. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Ia berjanji akan membuat hidup kita aman dan tentram. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur buat firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. Tuhan, Engkau yang memberikan janji pemulihan bagi kehidupan kami. Saat ini kami ada dalam keadaan yang tidak mudah, tapi kami tahu Allah yang akan memelihara dan memberikan kami hidup yang aman, tentram. Bersama-sama dalam persekutuan ini ya Tuhan, kami ingin sehati berdoa, bersyukur buat pertambahan usia teman-teman kami. Biarlah Tuhan terima ucapan syukur mereka, dan melalui hidup yang Tuhan berikan, mereka boleh terus berkarya dan boleh melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi para karyawan, jemaat, dan majelis jemaat GKI Surya Utama. Kiranya Tuhan menopang dan menyertai, memberikan kesehatan, supaya dengan semua berkat Tuhan itu kami boleh terus melayani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada setiap kami. Kami mau berdoa untuk rencana pernikahan teman-teman di Jemaat GKI Surya Utama. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Biarlah segala yang direncanakan ini baik, dan Tuhan yang akan memimpin dan memberkati setiap rencana saudara-saudara kami. Kami mau berdoa, memohon kekuatan dan pemulihan untuk Ibu Aisyang, Ibu Tumira, Ibu Waluyo, anak Elena, Matthew, Ibu Martini, Bapak Tambu Bolon, Ibu Liani, Pendeta Ishak Sipasulta, Ibu Seliati, Bapak Robert dan Ibu Winda, Adik Milagre, Ibu Irma, Ibu Erni, Bapak Yan,
ngatini Pendeta Thomas. Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan. Engkau juga yang akan menolong keluarga yang mendampingi. Biarlah mereka disertai oleh Tuhan. Kami mau sehati berdoa untuk para lansia yang ada di rumah maupun di Pantai Werda. Biarlah mereka boleh terus mengalami ketenangan, damai, dan sukacita yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa buat keluarga dari karyawan, pengusaha home industri, pekerja informal, pekerja harian. Ya Tuhan, kasihanilah, peliharalah hidup mereka, dan biarlah mereka boleh terus ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami mau berdoa buat keluarga yang terpisah karena masa PSBB. Biarlah walaupun secara fisik kami terpisah, namun kami boleh selalu bersama-sama sehati dalam doa dan dalam relasi yang baik. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa kami. Biarlah Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan